Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informatika sekarang dan masa depan. Informatika saat ini adalah salah satu informasi bagaimana informasi tersebut dipresentasikan, diproses, disimpan, dan disebarkan, terutama dengan menggunakan komputer dan sistem digital. Beberapa aspek utama dalam informatika saat ini meliputi teori informasi, algoritma, dan struktur data, bahasa pemrograman, arsitektur komputer, basis data, jaringan komputer, kecerdasan buatan atau AI. Sistem informasi keamanan cyber, etika dan dampak sosial. Informatika masa depan. Informatika masa depan akan terus berkembang pesat didorong oleh kemajuan teknologi seperti kecerdasan buatan seperti AI, komputasi kuantum, dan Internet of Things atau IoT. Perkembangan ini akan melibatkan perkembangan algoritma yang lebih canggih, sistem yang akan lebih efisien, dan teknologi baru yang belum dapat dibandingkan saat ini. Beberapa tren utama dalam informatika masa depan meliputi kecerdasan buatan atau AI dan machine learning atau ML, Internet of Things atau IoT, komputasi kuantum, big data, dan analisis data. Informasi masa depan akan berfokus pada pengelolaan informasi yang lebih cerdas, efisien, dan bertujuan dan berkelanjutan. Selain itu, pertimbangan etika dan dampak sosial dari teknologi akan menjadi aspek kunci dalam pengembangan informatika di masa depan. AI di dalam kehidupan sehari-hari, yaitu asisten virtual seperti Google Assistant, rekomendasi produk dan konten seperti rekomendasi film di Netflix dan rekomendasi musik di Spotify, navigasi dan transportasi aplikasi seperti Google Maps, yaitu contoh informatika di masa sekarang. Informatika sudah menyatu dalam kehidupan sehari. Berikut beberapa contoh utamanya, yaitu Internet of Things atau IoT adalah jaringan perangkat fisik seperti sensor lampu pintar atau termasyat yang terhubung ke internet dan dapat bertukar data. Contohnya adalah rumah pintar. Di mana bisa mengendalikan semua peralatan dari ponsel atau jam tangan pintar yang membantu kesehatan Anda. Kedua, big data dan analitik data. Kita menghasilkan data dalam jumlah besar setiap detik. Big data adalah kumpulan data yang sangat besar dan kompleks. Dan analitik data adalah proses menganalisis data tersebut untuk menemukan pola, tren, dan wawasan. Perusahaan seperti Amazon dan Netflix menggunakannya untuk merekomendasikan produk atau film yang Anda suka. Yang ketiga, kecerdasan buatan atau AI dan pembelajaran mesin ialah kecerdasan yang disimulasikan oleh mesin, sedangkan machine learning adalah cara AI belajar dari data. Contohnya adalah asisten virtual seperti Siri atau Google Assistant, sistem rekomendasi di YouTube, atau fitur pengenalan wajah di ponsel Anda. Yang keempat, keamanan siber atau cyber security. Dengan semakin banyaknya data yang disimpan secara digital, perlindungan data menjadi sangat penting. Keamanan siber adalah praktik melindungi sistem jaringan dan program dari serangan digital. Hal ini mencakup enkripsi data dan perlindungan terhadap malware dan phishing. Contoh informatika di masa depan. Informatika terus berkembang dengan sangat pesat. Beberapa area yang diprediksi akan menjadi kunci di masa depan termasuk: 1. Komputasi kuantum. Berbeda dari komputer klasik yang menggunakan bit, komputer kuantum menggunakan qubit yang bisa menjadi oil atau keduanya secara bersamaan. Hal ini memungkinkan mereka memecahkan masalah kompleks seperti pengembangan obat-obatan baru atau material yang tidak bisa dipecahkan oleh komputer biasa.
Yang kedua, realitas virtual atau VR dan realitas tertambah atau AR. Yang ini VR dan AR akan semakin canggih tidak hanya untuk hiburan. Di masa depan, teknologi ini bisa digunakan untuk pelatihan profesional yang realistis, misalnya simulasi bedah untuk dokter, desain arsitektur, atau bahkan ruang kelas virtual yang interaktif. Tiga, bioinformatika. Bidang ini menggabungkan biologi dan informatika untuk menganalisis data biologis seperti sekuens DNA dan protein. Di masa depan, berinformatika akan berperan besar dalam pengobatan yang personalisasi, di mana dokter dapat merancang pengobatan yang disesuaikan dengan profil genetik untuk pasien. Yang keempat, neuromorphic computing. Ini adalah jenis komputasi yang meniru cara kerja otak manusia. Deep neuron design untuk memproses data dengan cara yang lebih efisien, menggunakan energi jauh lebih sedikit daripada komputer tradisional, sehingga sangat cocok untuk perangkat AI yang portable dan otonom. Semua contoh ini menunjukkan bagaimana informatika tidak hanya tentang komputer, tetapi juga tentang bagaimana kita memproses informatika untuk memecahkan masalah, menciptakan inovasi, dan mengubah cara kita hidup dan bekerja. Penjelasan sebelumnya, kesimpulan adalah informatika adalah ilmu yang mempelajari penyimpanan dan komunikasi dalam masa ini. Informatika adalah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita, dibuktikan dengan kehadiran teknologi seperti Internet of Things, Big Data, kecerdasan buatan AI, dan keamanan siber. Sementara itu, di masa depan informatika diprediksikan akan terus berkembang pesat dengan inovasi seperti komputasi kuantum, realitas virtual, dan realitas tertambah AR yang lebih canggih. Bioinformatika untuk pengobatan personal dan biometric computing yang meniru cara kerja otak. Itulah tadi penjelasan informatika masa sekarang dan masa depan dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.